ini bahasa Inggris, ini artinya mantra. Jadi merapal mantra. Nah, mantra ini sebenarnya kayak sugesti afirmasi ke dalam diri sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang kan kita tanyain, apa kabar? Dia jawabnya semangat pagi. Pernah enggak ketemu sama yang kayak gitu? Apa kabar? Semangat pagi. Jam berapapun, nah jam berapapun kita tanya dia bilang semangat pagi. Iya, jam 2 ditanya semangat pagi, jam malam semangat pagi. Terus kalau Mario Teguh ditanya dia bilang salam super. Salam super. Kalau si Tungda Semwaringin dahsyat. Salam dahsyat. Kalau abang dulu atau di multi level paling banyak itu kan luar biasa baik. Jadi kan ditanya apa kabarnya, luar biasa baik, walaupun utangnya lagi numpuk, pikiran lagi ruwet gitu ya, tapi jawabannya adalah luar biasa baik. Ini incantation, ini mengsugesti diri. Nah, contoh paling gampang itu kalau kita mau bangun, misalnya mau sholat tahajud, ibu mau sholat tahajud jam 4 tapi sering susah bangun, misalnya Iwan, sebelum tidur itu kita dari dalam hati tuh, insya Allah besok mau bangun jam 4 mau sholat tahajud, alarm sendiri deh. Ya, terus itu diomongin ke dalam diri sendiri, afirmasi ke dalam diri sendiri, insya Allah beneran. Itu ini sudah perubahan, udah terbukti. Karena bangun sendiri udah berapa kali coba, alhamdulillah terbukti. Jadi kalau udah kita niatin mau bangun, nanti begitu jam 4 bangun dah kita sendiri, nggak perlu pakai alarm, nggak perlu pakai apa. Itu namanya incantation. Jadi mensugesti diri sendiri supaya kita bisa. Nah, kalau kita sudah sugesti diri sendiri, sugesti diri itu membangun emosi itu membangun gerakan kita. Jadi gerakan kita semuanya menjadi positif. Nah, kalau sudah gerakannya positif, apa-apa yang kita lakukan positif, itu biasanya hasilnya positif. Bahkan kalau di bangun udah kerja dari 3 perusahaan, 2 diantaranya itu pakai teknik incantation, dari macam-macam, mulai dari gerakan. Jadi sebelum kerja itu pakai gerakan. Kalau Iwan lihat di Gramedia itu karyawannya sebelum mulai itu senam, nyanyi, gerakan, terus ada gerakan terus audionya yang diputerin, itu semua mantra-mantra untuk membuat orang produktif. Ya, jadi itu terus ditanamin supaya orang itu menjadi produktif. Jadi itu teknik incantation. Nah, sebenarnya teknik ini secara tradisional udah ada sejak lama. Ini yang tak perhatiin, kayaknya sih teorinya kurang lebih sama. Nah, ini tak dapetin di ceritanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini satu dari 4 imam mazhab yang kita kenal di Indonesia. Imam Ahmad atau Imam Hambali ini di masa tuanya dia kan tinggalnya di Irak, dia tinggalnya di Basrah. Terus satu hari, kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi di Google, tapi rasa-rasanya dia tinggalnya di Basrah. Satu hari dia kepingin pergi ke Baghdad. Nggak tahu kenapa di masa tuanya nih, udah dia pensiun, dia udah ya leleh lah tiap hari gitu ya, dan si Imam Ahmad ini terkenal di Irak itu, dia termasuk tokoh yang paling terkenal. Satu hari dia tiba-tiba pingin mau jalan-jalan, kok pingin traveling gitu ya, dicek di Traveloka, ada kupon bonus, 20%. Berangkatlah dia, beli tiket kupon Traveloka, dia berangkat ke Baghdad. Begitu dia sampai di Baghdad, Isya. Begitu Isya, akhirnya ada masjid, lagi azan Isya, dia sholat Isya di situ. Begitu selesai sholat Isya, ngantuk, mau regut. Begitu mau regut sebentar, dicari sama marbotnya, tukang penjaga masjidnya. Jal, ente nggak boleh rego di sini, Jal, katanya. Itu kalau bahasa sanglahnya. Nah, bahasa di sana, Seh, ente nggak boleh rego di sini, Seh. Tangyo, katanya. Kalau bahasanya nani, disuruh bangun, disuruh pindah ke depan. Akhirnya si Imam Ahmad nih geser dia, pindah ke teras. Begitu keluar teras, ditutup pintunya sama marbotnya, dikunci. Begitu dia tidur di teras, keluar lagi marbotnya, dilihat dari jauh, regut lagi di depan Jal nih. Dicari lagi, Jal, itu nggak boleh rego di sini. Bangun gitu. Akhirnya bangun dia si siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad ini imam gede, Bu, terkenal ya. Begitu dia bangun, ya diusir lagi sampai keluar masjid. Begitu dia keluar masjid, di depan ada dagang roti. Dagang roti itu punya bilik kecil. Dagang roti ini ngelihat Imam Ahmad ini diusir, dipanggil, Seh, ente kemari aja, regut di sini, anak punya kayak dipan gitu, ente bolehlah regut di sini sebentar aja, katanya digituin supaya bisa istirahat. Wih, Sukron katanya. Wah, ini udah. Akhirnya tidurlah dia di istirahat di sana. Pas dia lagi istirahat, dilihat si tukang roti ini merapal, ngomongin kemak-kemik. Ditanya, ente ngapain kemak-kemik ini? Anak istighfar, dia bilang. Ana bilang astagfirullah. Istighfar ini kan ada 3 kan redaksionalnya. Ada istighfar yang astagfirullah yang pendek, yang tengah ada lagi astagfirullahaladzim apa gitu, yang panjang lagi ada, yang pendek aja Abang cuma hafal, yang panjang enggak hafal, tapi kira-kira istighfar tuh astagfirullah gitu. Dan si pedagang roti ini terus dia istighfar, astagfirullahaladzim, dia lagi bikin roti, mecahin telur, astagfirullahaladzim, ngadon, astagfirullahaladzim, terus dia astagfirullahaladzim. Ditanya sama Imam Ahmad, Jal, ente ngapain kok terus istighfar gitu. Dia bilang, pedagang rotinya bilang, sejak ana melakukan ini, semua yang ana inginkan di dunia ini tercapai.
tercapai semuanya. Kalau anak katakanlah misalnya nih ya, contohnya ini kan ceritanya didramatisir supaya dapat suasananya. Misalnya nih, anak pingin naik haji, anak terus ngucapin ini, alhamdulillah bisa naik haji. Anak pingin supaya jualannya laris, alhamdulillah jualannya laris. Pokoknya sejak anak mengucapkan astagfirullahalazim ini, bolak-balik semua yang anak inginkan itu tercapai. Ditanya terus sama Imam Ahmad, terus kok ente masih terus astagfirullah, katanya sudah semua tercapai. Ada satu lagi yang belum. Ada satu lagi yang belum. Apa itu? Anak ingin sekali ketemu sama tokoh idola anak. Siapa? Syahrini. Bukan. Siapa tokoh idola ente? Imam Ahmad Hambali. Kaget deh Imam Ahmad. Astagfirullahalazim. Ini anak katanya, Allahu Akbar, Masya Allah, cipika-cipiki, ketemu. Jadi astagfirullahalazim itu akhirnya mendorong Imam Ahmad, dan Imam Ahmad cerita sendiri, saya terdorong dari marbot itu dan punya keinginan untuk jalan-jalan keluar dari Basrah pergi ke Baghdad itu gara-gara inti rupanya, inti penyebabnya astagfirullahalazim. Nah, terus tak analisa Bang Man, kenapa dia bisa hanya dengan ngomong astagfirullahalazim terus bisa menggerakkan. Ini sebenarnya tekniknya sama kayak incantation tadi. Jadi dia mensugesti dirinya, astagfirullahalazim itu kan sebenarnya permohonan maaf kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan supaya kita bertobat, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi pada saat kita mensugestikan itu, kita buat kesalahan, kemudian kita sugestikan diri kita bahwa kita kesalahan itu tidak akan kita lakukan lagi, dan kita mohon maaf atas kesalahan-kesalahan itu, atas dosa-dosa itu, kemudian kita perbaiki. Dan kalau itu terus dilakukan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang gede berulang-ulang, itu akan membuat produktivitas kita, kemampuan diri kita, kapabilitas kita itu semakin lama makin tinggi, makin lama diulangi makin bagus. Ini sama tekniknya kalau di Jepang itu namanya kaizen. Kaizen itu memperbaiki diri sendiri terus sampai dalam jangka panjang apa yang kita mau itu tercapai, bisa lebih baik, hasilnya lebih baik. Fadli misalnya mau pengen naik haji dalam waktu lagi 5 tahun, mau naik haji dalam waktu 5 tahun. Dari sekarang Fadli menerapkan astagfirullah itu sebagai salah satu reminder diri, self reminder. Jadi begitu Fadli ngerasa, hari ini tidak ada nasabah datang tapi tidak tak layani dengan baik, terus Fadli sadar, terus Fadli bilang astagfirullahalazim, insya Allah tidak akan lagi seperti itu. Walaupun masuk, jadi bukan hanya di bibir aja tapi ditanamin. Jadi pada saat Fadli mengucapkan itu, secara tidak langsung Fadli itu sudah mereminder diri, walaupun Fadli mungkin waktu itu mukanya besus karena di rumah lagi SPP, kakak datang tagihannya, listrik bunyi titit gitu kan, lagi sumpah gitu ya, kebawa emosinya sampai ke kantor. Tapi di kantor itu kemudian nyebang sama nasabah. Terus Fadli bilang astagfirullahalazim, aku tidak akan melakukan itu gitu ya. Dan berikutnya pada saat kondisi apapun Fadli akan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi pada saat nasabah datang tetap senyum, nasabah narik senyum, nasabah negadai senyum, besar kecil senyum gitu ya. Jadi itu contoh kecil. Kalau banyak hal yang dilakukan kayak gitu, Iwan juga melakukan, semua dilakukan kayak gitu, Fadli targetnya mau naik haji dalam 5 tahun bisa terjadi. Yang tadinya mungkin Fadli belum dipromosikan dalam waktu 3 tahun bisa dipromosikan. Terus pada saat Pegadaian lagi mau ngasih bonus untuk salah satu karyawan akan menjadi the best employee untuk pergi naik haji menemani nasabah, bisa jadi Fadli yang terpilih. Nah yang kayak gitu-gitu itu bisa terjadi kalau kita melakukan terus reminder diri dengan cara istighfar. Jadi istighfar itu menjadi incantation yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam sejak dari dulu. Jadi kalau kita pakai teknik itu, setiap kali kita melakukan kesalahan dan kita terus mengingat diri kita, astagfirullahalazim, kakak juga melakukannya, kita semua melakukannya, dan kita punya haul pengen punya apa gitu, insya Allah itu bisa tercapai. Yang penting dilakukan dengan khusyuk masuk dalam hati. Jadi jangan hanya di bibir tapi benar-benar masuk dalam hati. Jadi itu materi incantationnya. Dan kita juga kalau mau melewati pandemi corona gitu, bisa enggak kita mulai incantation, insya Allah dengan astagfirullah itu kita bisa ngelewatin ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa wa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karuniakanlah rahmat kepadaku dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang telah aku lupakan dari Al-Quran. Ajarilah aku apa-apa yang belum aku ketahui dari Al-Quran. Anugerahilah aku kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagiku, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengamalan agamaku yang akan menjadi penjaga urusanku. Benahilah duniaku, tempat aku mencari penghidupan. Benahilah kehidupan akhiratku, tempat aku kembali. Jadikanlah hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebajikan, dan jadikanlah matiku sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku agar menjadi amal yang terbaik di akhir usiaku. Hariku yang terbaik adalah hari di saat aku bertemu denganmu kelak. Ya Allah, aku memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah,
Allah, aku meminta sebaik-baik permintaan, permohonan, keberhasilan, ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah aku dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baikku, kokohkanlah imanku, tinggikanlah derajatku, terimalah sholatku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, dan aku memohon surga yang paling tinggi kepadamu. Ya Allah, pastikanlah aku memperoleh rahmatmu, meraih ampunanmu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa surga, dan terlepas dari siksa neraka. Ya Allah, janganlah engkau sisakan secuil dosa pun bagiku, melainkan engkau ampuni semuanya. Janganlah engkau tinggalkan sebersih keraguan pun bagiku, melainkan engkau hilangkan semuanya. Janganlah engkau tinggalkan sepeser utang pun bagiku, melainkan engkau lunasi semuanya. Janganlah engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhiratku, melainkan engkau penuhi semuanya. Wahai Zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih, ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Semoga Allah mencurahkan salawat atas Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya yang terpilih, serta salam yang berlimpah luah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.